Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Klaners Indonesia. Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah hari ini buat saya pribadi ini sejarah. Artinya apa? Kenapa saya katakan sejarah? Karena hari ini saya bisa berkumpul dengan semua anak-anaknya dari Soneta Group, ya, yang sudah mulai dari formasi pertama. Ini formasi sampai ke formasi berapa nih? Pertama. Ini dan anak-anaknya dari formasi pertama semua. Alhamdulillah. Ini sejarah buat saya pribadi dan juga buat kakak saya. Di sini juga ada kakak saya, Debbie, ya. Formasi pertama juga. Ini dari ya. Nah, mungkin para Klaners kalau Sonetanya sudah tahu lah, sudah pasti ya, mulai dari zamannya Om Kadir, Om Herman, Om Wempi, ada Pak Haji Nasir dan Haji Popong, terus Haji Ofib, Haji Hadi, Haji Ayub, ya, udah tahu semua lah. Kalau player-player dari Soneta pasti nih para Klaners, khususnya fans Soneta udah paham semua nih. Tapi di sini ini ada anak-anaknya yang kita sedang ngumpul, ya, sedang kita makan bareng, kita kongko-kongko, kita ngobrol-ngobrol di Soneta Record. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan kepada Klaners si Pulan namanya siapa dan dari bapaknya siapa. Oke, Klaners, saya mau mulai kayaknya dari yang kayak Bung Karno nih. Dari pakai peci nih, memperkenalkan dulu deh kayaknya, coba. Nama saya Zain Dimar. Saya anak dari Haji Wempi Hanafi, formasi pertama. Anak kelima. Bukannya mirip ya sama Haji Wempi? Sama tingginya. Tingginya juga sama. Padahal lu tua dia, tapi gue bantep. Ya, sekarang berikutnya nih. Saya Soneta formasi pertama saya. Halo, saya Evan, anaknya Haji Adi, Soneta formasi Suling pertama. fenomenal nih, ya kan? Belakang ya, belakang dulu. Laki aja dulu ya. Laki dulu ya. Afgan Afwan, anak dari almarhum Haji Ayub, formasi pertama. Lahir di Afghanistan ya? Enggak, di Jakarta. Nah, kalau yang ini mah udah ngasing lagi deh. Ya kan, udah ngasing lagi nih, Sonetu band nih, ya kan? Dan Families nih. Iya. Halo, saya Riki, anak dari almarhum Haji Rizwan, formasi pertama, pemain keyboard. Organ apa keyboard? Keyboard, organ semuanya deh. Assalamualaikum. Saya putra dari almarhum Om Herman. Soneta formasi. Nama saya Firman. Nah, ini namanya Firman dari almarhum Om Herman. Nah, sekarang para biduannya di belakang tuh. Halo, Hai, nama guys. saya Hai, Siti. guys. Nama saya Novi, anak dari almarhum Haji Wempi, anak pertama. Sarah anak nomor berapa? Dua. Sarah 2. Nah, ini berarti yang paling besar Sarah. Sarah paling besar. Aku. Novi dulu ya. Novi. Novi, Oh, Novi. terus Sarah. Ah, Bontot. Bontot. botol. 3. Bontot Oh, nanti yang lagi. Oh, ya. 5. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sula. Saya cucu keenam dari Cucu keenam. Banyak ya? 17. Haji Hadi. Halo Farah, saya anak keempat dari Haji Nasir. Oh, tapi nggak pernah main mandolin ya? Mandolin ada. Assalamualaikum, saya Desi Lucianti, anak Haji Nasir formasi pertama. Yang paling tua ya? Iya, paling tua, paling kecil dan Banten. Mirip sama lo ya? Ya, jadi tadi para Klaners sudah ini ya, sudah mendengar secara langsung. Jadi ternyata di sini saya juga baru tahu nih,
bukan hanya sekedar anak, tapi ada cucunya juga dari Haji Hadi ya. Cucu yang keberapa tuh? 6. Cucu ke-6 dari almarhum Haji Hadi pemain suling. Nah ini sekarang kita ngobrol-ngobrol deh ya. Kita ngobrol-ngobrol. Apa ya kira-kira obrolannya yang mungkin ada yang berkesan buat nih. kesini apa kamera? Kesan-kesan apa? Mungkin ada cerita-cerita yang ini kali ya. Ya. Jadi kalau dulu pernah ada yang tahu papa tuh pernah kesetrum di Senayan tahun berapa tuh ya? Ada yang tahu gak? Yang bokap kesetrum 70-an ya, 79 gitulah. Itu kesetrum di Senayan dengan kapasitas watt 100.000. Ini bukan film nih, kisah nyata. Jadi pas waktu itu di Senayan ada show bareng dulu papa gitu. Pas papa megang mic itu kesetrum, tangannya nempel di mic. Itu kalau apa namanya, kalau nggak dilepas itu angus papa saya. Nah jadi pada saat itu yang secara refleks nendang tiang mikrofonnya papa itu sampai terlepas dari tangannya papa itu Haji Wempi, ayahnya beliau nih, nah Bung Karno. Jadi mikrofonnya papa tiangnya ditendang sama Haji Wempi, terus apa namanya, akhirnya papa terpelanting ke belakang dan mengalami retak tulang sampai beberapa titik gitu. Nah itu saya nonton di depan itu, mungkin Vicky waktu itu masih kecil banget, belum ikut ke gedung waktu itu, tapi saya menyaksikan itu di depan mata saya. Om Wempi itu nendang tiang mic-nya papa itu, kalau Om Wempi nggak tendang tiang mic-nya papa itu, papa gosong itu 100.000-an nempel. Terus yang saya ingat lagi itu kejadian di Ancol. Vicky juga masih kecil, masih bayi, dia belum ikut-ikut soneta acara. Di Ancol itu papa saya soneta tuh disambitin kan, ada pakai botol segala macam, dikata-katain dan teriak-teriak itu penonton di situ. Papa saya masih diam, soneta terus main. Ketika ada penonton yang ngatain Islam tai kucing, papa saya udah nggak bisa diem tuh. Begitu dengar Islam tai kucing langsung lepas gitar, papa saya noprok tuh, loncat ke penonton, mau ngehajar yang ngatain Islam tai kucing itu. Nah ketika papa saya nomprok orang itu ke bawah, di belakangnya papa nih temennya yang ngatain itu udah megang golok. Nah Haji Nasir pas ngeliat itu orang ngeluarin golok sama dia Nasir, tangannya itu dihantam pakai tiang mic. Itu kejadiannya di Ancol. Itu hal-hal yang berkesan, bagaimana orang tua beliau ini mendampingi ayah saya dalam perjuangannya di musik, dari konfrontasi dengan musik rock sampai di politik. Jadi mungkin saya kurang tahu ya, mungkin ada nggak orang tua yang cerita ketika masa-masa politik itu soneta disatronin sama laras panjang itu sampai ditodong itu di rumah saya gitu. Mungkin dari teman-teman kalau ada cerita-cerita yang mau diutarakan di sini kali gitu ya, dari bapak-bapak kita kan yang pernah cerita bagaimana perjalanannya soneta, ya silakan aja gitu. Mungkin pernah ada ngobrol sesi pengalaman waktu pengalaman politik ya. Oh politik ya. Dari bergejolaknya Pak Haji itu pindah pakai politik. Oh iya, dari P3 ke Golkar itu rame tuh ya. Sampai kita nih keluarga merasa terancam gitu, maksudnya iya, kan iya. emang kalau orang tuh kalau kampanye itu kan pasti kan dulu kan rame-rame tuh pakai truk pakai apa gitu. Orang depan rumah tuh batu, hujan batu tuh. Karena tahu kan di rumahnya soneta. Air soneta. Jadi ternyata Rick ya. Nah ini saya baru tahu, jadi pengaruh ke yang lain juga pasti kena pengaruhnya untuk lantas dulu ya. Jadi sih cerita zaman dulu ya, artinya
perjalanan dari Soneta, ternyata perjuangannya Soneta itu ya memang dengan keringat dan darah gitu ya. Itu luar biasa, saya baru tahu tuh. Terus ada lagi nggak atau mungkin para biduan di belakang tuh pernah dengar cerita apa gitu dari? Kalau cerita politik sih nggak pernah. Paling papa ceritanya cerita masa mudanya. Masa muda gimana tuh? Pernah ikut papa tuh konser di Bogor ya, tahun berapa tuh lupa lah gitu. Bapak masih sehat, terus aku satu rumah lah gitu kan sama papa. Cerita katanya dulu lagi masa mudanya tuh suka masih yang minum-minum. Terus mobilnya tuh berdua kan tuh pulang sama Babah, sempet nabrak. Terus sampai di rumah dia cuma gini, Cing, udah di mana ini? Itu aja sih. Jadi maksudnya kalau apa tuh dulu-dulunya tuh mabuknya tuh bukan mabuk-mabuk yang rese kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan mabuk lebay ya. Nah, betul. Kalau dulu tuh lucu kata bapak gitu kan. Kayak bangun-bangun udah gini, di mana gue ini Cing gitu kata dia. Boleh yang nanya? Sama pengen banget nanya sama Evan nih. Kita semua tahu kan Haji Hadi tuh goyangannya udah paling, kalau udah Haji Hadi goyang angkat kaki sebelah begini itu kan fenomenal banget kan. Ente ngikutin nggak tuh belajar? Kalau goyangnya memang kita ngikutin Haji Hadi. Iya. Karena emang ciri khasnya dia gitu. Iya. Tapi emang bokap tuh sebelum di Soneta di mana? Dulu itu kalau nggak salah di Lampung, sempat di Lampung ya. Gabung sama orkes musik sana, teman saya nggak tahu tepatnya namanya apa. Lalu kenal sama Pak Haji Oma kan. Nah, mulailah dari situ diajak. Nah, seperti itu. Ya, emang dulu papa di Lampung kan ketemu mak kita di Lampung juga. Ente bisa ini juga, niup suling juga berarti? Nggak bisa kalau suling. Gayanya aja ya. Yang bareng saya. Joget doang bisa ya. Nah, kalau nih anak Haji Ayub nih. Afgan gimana Afgan? Ini ngelempar tambor. Lewat keluar. Ini kalau babenya dia nih paling kalau di film ya paling lucu nih. Iya. Malah Haji Ayub. Untuk kita Tapi bisa main ini. Enggak, enggak pernah diajarin. dulu tuh Om Ayub kalau nggak salah ngasih ide namanya The Kampul. Udah kampul, Ya. Udah kampul, makan kumpul. Iya. Dan itu sekarang dijalanin tuh sama Forsa. Oh iya. Iya ada. Ada kampul. Kampul. Itu mesti bayar royalti Forsa. Haji Ayub. Kalau pengalaman sih pernah waktu itu saya ngikut ayah di Ancol ya. Oh pernah ikut? Pernah ngikut. Ikut konser Soneta nih? Iya. Jadi waktu itu di panggung itu penuh tuh penonton, penuh. Terus panggung sempet mau rubuh. Kalau nggak salah Haji Hadi tuh di depannya tuh rubuh. Dia sampai lompat. Itu gara-gara bapak ente tuh. Tambolin Iya, akhirnya saya disuruh turun sama keamanannya, disuruh turun. Cuma saya bilang kan saya anak Haji Ayub kan, gitu. Dia nggak percaya. Nah, ayah saya nyamperin itu keamanannya baru tahu baru boleh saya naik ke atas panggung. Karena memang udah penuh orang itu pada nonton gitu, ngaku-ngaku keluarganya gitu waktu itu. Kalau nggak salah saya juga ada dah. Ada. Cuma dia di mobil ya? Mobil. Iya, kita pulang bareng. Iya. Saya juga pernah tuh ngalamin nggak boleh masuk di Malang. Jadi waktu itu kan saya tinggal di Jawa Timur, sama udah nikah tuh. Dengar papa datang ke Batu Malang, nah, saya nyamperin, telepon kan ke papa, kan ketemu. Ya udah ketemu di Batu Malang. Saya datang udah malam, Soneta udah main. Pas saya berempat waktu itu sama santri pondok. Mau masuk, Pak saya mau masuk, ibu beli tiket dulu di situ, tiketnya 10.000. Saya nggak mau Pak, harus beli tiket Bu. Saya nggak pernah beli tiket Pak. Terus enggak Bu, harus beli tiket situ 10.000. Pak saya anaknya, anak siapa? Anak Pak Irama. Iya ibu beli tiket situ, tetap aja loh beli.
Baru panggil almarhum Bang Umar. Saya bilang gini dia Pak, panggilannya dia Pak Umar gitu kan. Umar siapa? Itu aslinya papa saya gitu. Dia bisik-bisik sama temennya, pikir nih anak siapa nggak punya ngomongin lama gitu kan. Dia panggil lah Bang Umar. Pas kelihatan mukanya, ini masuk. Tanya lagi Bang, itu tentara. Ini benar anaknya Pak Haji? Iya benar anak Pak Haji dulu. Udah benar masuk. Kalau dia kan mukanya mirip Pokar, ya kan? Nggak usah pakai bilang saya anak Komer juga ada udah begitu kan Tapi orang. kalau sekarang bilangnya ini rompar begini. Orang kalau dulu kan jarang, dia kan ini ada. Jadi gara-gara sekarang ada rompal, orang nyangkanya ada rompal. Nah, ini nih yang saya mau dengar nih suaranya dari anak almarhum Om Herman nih. Gimana, ada kenang-kenangan dari Babe apa tuh? Kalau kenangan Ada sih, cerita-cerita apa? kalau saya juga kan kebanyakan nggak ngikut beliau ini, iya. yang ngikut paling almarhum Yayan kalau saya. Kakak paling tua. Tapi emang ya babenya dia nih orangnya nih slow gitu, santai. Keras. Keras. Maksudnya begitu kan? Nah tapi di antara semua nih Klaners, ini di antara semua bapak-bapaknya beliau-beliau ini paling ngiri sama bapaknya Afgan ya, almarhum Haji Ayub. Semuanya pada ngiri. Kenapa coba? Cuma megang tamborin kecekan honor sama. Ya ini lagi juga enteng nih. Tapi makanya mungkin Babe, ya makanya mungkin Babe kesel tuh ya, ini sama nih gitu. Masuk tuh yang gede-gede tuh. Gede-gede. Gak kalau almarhum Haji Hadian biar kata enteng, tapi kan niup di berat melawan angin. Mahal gayanya. Kalau main di pinggir pantai coba ngos-ngosan atau main suling tuh. Berarti masih isi terus kalau niup mah ya. Lah makanya. Ya, jadi gitu kalau nanti ini alhamdulillah ya kita ya semoga kesananya kita berlanjut terus, kita selalu ngumpul ya. Mungkin di Soneta Record ini bisa kita jadikan base camp untuk kita silaturahim, kita bisa ya ngobrol-ngobrol, bisa berbagi gitu ya. Ya jadi alhamdulillah silaturahim kita nggak putus gitu. Jadi memang kalau saya mungkin anak-anaknya bokap ya, ke anak-anak Soneta itu udah seperti bapak kita sendiri gitu. Artinya kita sudah bukannya orang lain gitu. Karena memang ya dari saya kecil juga kan bapak-bapak kita semua gitu kan. Jadi gitu kalau jadi nggak ada jarak lah antara kita gitu. Jadi dulu nih Soneta itu kalau show nih kan berbulan-bulan. 2 bulan, 1,5 bulan gitu kan. Pulang berapa hari cuma naruh cucian kotor doang kan. Jalan lagi ya kan. Nah dulu kan ya baru cuma ada pesawat aja kan, daerah juga perjalanannya mungkin susah, jadi memang itu yang bikin lama Soneta show. Nah tapi saya tuh ingat banget waktu saya kecil nih, Vicky kecil, kalau orang bapak-bapak lagi pada keluar kota, ibu-ibunya nih datang ke rumah. Masih ke Kebon Baru ya, ke almarhumah ibu saya, ya curhat lah, ya bantuin apalah. Nah anak-anak nih yang sering ikut kan dulu Desi, lo belum lahir kali lo ya, Sarah, Novi, kalau Ricky juga kok udah lihat di rumah, belum lahir ya, gitu. Evan nih pernah ya kayaknya di Kebon Baru sekali. Kebon Baru pernah Ya. ambil ikan tuh di belakang. Ambil ikan. Iya, Bukan kolam ini. ya. Pas dia lagi sekolah. Gitu. Jadi memang sama ibu-ibunya beliau-beliau ini saya juga kayak orang tua sendiri gitu. Apalagi kalau almarhum Om Popong sama Om Hafid kan rumahnya memang masih di Kebon Baru tuh. Iya, masih dekat. Nah ini ngomong-ngomong anaknya Pak Haji Popong mana ya? Dari tadi bilangnya OTW, nggak tahu on the way apa on the way sih nggak tahu. Jadi memang kurang satu, kurang satu ya. Anaknya Popong. Dari anaknya Haji Popong. Ya karena memang
ada kesibukan juga sih beliau ya. Mau datang tapi Mau rencana sih selalu datang, cuman agak terlambat. Di grup juga ngomong sih agak telat. Nah, jadi gitu, lantas mungkin ada yang mau bertanya ya, salah ya. Nanyanya bingung. Terus kira-kira apa lagi ya? Ada cerita-cerita apa tuh? Banyak sih tuh banyak ya. Iya. pengen nggak sih kita tuh apa sebulan atau 2 bulan sekali kumpul kita lakuin doa bersama nih untuk almarhum. Iya sih, kita bikin tahlil lah ya. Tahlil gitu. Gitu ya. Di sini aja Kak. Nanti cari waktu yang papa ada waktunya. Jadi apa itu diulang tadi? Kita bikin kumpul. Ya pengajian. Oh, pengajian. Pengajian atau doa arwah lah gitu. Kita kirim doa untuk ya orang tua kita yang udah nggak ada, buat mama, buat Soneta, kan istri. Kalau Om Popong kan kanan kiri udah nggak ada tuh. Om Popong udah nggak ada, ya istri juga. Sama gitu. Oh iya, ya, nyokap juga udah nggak ada ya. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, papa, semua diberi kesehatan, umur panjang gitu. Nah, kalau papa saya udah punya cicit malah, saya kan punya cucu. Jadi mungkin itu kita wacana bikin pengajian rutin, gitu 2 bulan sekali. Nah, jamaah sama papa, kita doa buat papa ini. Kalau misalnya kita masuk jadi agendanya Forsa, sekalian silaturahmi sama Forsa, kan Forsa juga ada tuh pengajiannya. Oh ya, ada. Nanti bisa masuk ke agendanya Forsa. Jadi silaturahminya nggak putus. Ini ada pria soleh dari tadi udah jadi sama asar. Ente diri ente biar Klanas tahu ente ininya Berapa? 187 187 Sepatu udah muat. Kaki nomor berapa tuh? 45. Kaki mau perahu. Sama mah. Iya, tinggi. kalau Haji WMB kan emang tinggi banget, paling tinggi Soneta. Cerita-ceritanya sih kurang begitu tahu, orang saya bontot sih kan. Kakak saya yang tahu mungkin tahu. Kira ada lagi yang mau disampaikan kan nih buat Klaners. Jadi channel saya ini namanya Vicky Roma Berkelana. Itunya panggil aja Klaners. Karena ada berkelananya gitu kan. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan lagi tentang cerita-cerita dari orang tua kita ya monggo silakan gitu. Apa bikin sebulan sekali aja? Hah? Bikin cerita sebulan sekali. Bikin cerita sebulan sekali ya. Nanti ada episodenya nih Klaners. Episodenya. Oke Klaners, terima kasih banyak yang selalu setia nonton dari konten-konten Vicky Roma Berkelana. Doakan kita semua semoga sehat selalu dan silaturahim bisa tetap selalu terjaga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.